Kalau kita mencari Tuhan setiap hari, mengisi hati dan pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan lebih mudah mengenal kehendak Tuhan. Kita akan lebih bisa mengalami hatinya, mengalami kehendaknya, mengalami didikannya, dan mengalami anugerah kasihnya. Apalagi kalau kita memperkatakan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, maka roh kita penuh dengan pengertian akan firman Tuhan, dan jiwa kita akan sehat, karena mental, pikiran, perasaan, dan kehendak kita penuh dengan kebijakan Tuhan. Mari kita merenungkan dan melakukan firman Tuhan setiap hari, supaya hidup kita sejalan dengan kehendak Tuhan, dan hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kau sungguh baik, Tuhan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Oh Yesus, Kau sungguh Yesus. Namamu indah. Oh Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku
Mazmur 99 ayat yang ke-7 dan 8. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkau Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Orang yang sadar akan dosa dan kesalahannya, kemudian menerima pengampunan yang dari Tuhan, dia akan lebih memiliki kasih di dalam hatinya. Dia ingat bagaimana kesalahan dan dosanya itu akan membawa dia kepada kematian dan kebinasaan, dan di tengah-tengah perjalanan hidupnya, Tuhan Yesus menawarkan akan anugerah keselamatan dengan cara dalam tanda petik yang begitu mudah, yaitu percaya akan karya penebusan dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, percaya di dalam hatinya, mengakui dengan mulutnya akan karya keselamatan di dalam nama Yesus. Maka dia terima pengampunan akan dosa dan kesalahannya. Dan ketika dia mengalami pengampunan yang dari Tuhan itu, maka akan muncul dalam dirinya hati yang mengasihi Tuhan dan ingin membalas dan berbakti kepada Tuhan yang sudah mengampuni dia dan memberikan keselamatan di dalam dirinya. Orang yang sudah menerima kasih pertolongan Tuhan akan lebih memiliki kasih kepada orang lain yang membutuhkannya. Jadi mari hadapkan hati dan hidup kita kepadanya. Apakah saya dan saudara ini mau mengasihi Tuhan, mengasihi orang-orang yang dikasihi Tuhan, menjadi alat Tuhan supaya belas kasihan dan kabar baik itu sampai kepada orang lain? Atau kita cukup untuk menerima pengampunan dan kasih Tuhan itu berhenti dalam hidup kita? Ternyata semakin orang menyadari begitu banyak dosa dan kesalahannya diampuni, maka semakin banyak belas kasihan itu mengalir di dalam dirinya. Artinya, orang yang tidak memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi akan orang yang dikasihi Tuhan, jangan-jangan di dalam dirinya dia tidak sepenuhnya mengalami pengampunan akan dosa dan kesalahannya, dia tidak sepenuhnya mengalami kebaikan dan kasih Tuhan itu di dalam dirinya. Lukas pasal yang ke-7 mulai ayat yang ke-36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ayat 39. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, "Jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa." Ayat yang ke-40. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu." Sahut Simon, "Katakanlah, Guru." Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu.
Siapakah di antara mereka yang akan terlebih mengasihi dia? Jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Peristiwa seorang wanita berdosa yang meminyaki akan kaki Tuhan membuat gempar pada waktu itu. Bagaimana tidak? Seorang pribadi Tuhan Yesus yang begitu kudus, suci, tidak berdosa, yang melakukan begitu banyak mujizat, yang dielu-elukan oleh begitu banyak orang. Ketika duduk makan di rumah seorang Farisi, dia membiarkan wanita yang terkenal berbuat dosa di kota itu meminyaki akan kaki Tuhan, kemudian mengusapnya dengan rambutnya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Sungguh perbuatan yang menggemparkan pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus justru memakai peristiwa itu untuk menunjukkan beberapa hal. Kita tahu di Timur Tengah pada waktu itu, di depan rumah akan ada tempayan untuk mencuci kaki, sehingga barang siapa yang akan masuk ke rumah maka dia mencuci kakinya di luar, kemudian baru masuk ke rumah. Untuk orang-orang kaya, mereka memiliki pelayan yang bertugas untuk mencuci kaki para tamu-tamunya. Kemudian sang tuan rumah akan menyambut tamunya dengan mencium pipinya, bahkan tidak cuma sekali, pipi kiri, pipi kanan, pipi kiri, pipi kanan lagi, kemudian dipeluk dengan sukacita, menunjukkan bahwa sang tuan rumah begitu bersukacita menerima tamu yang datang. Bahkan untuk membuat tamunya tampil segar dan wangi, sang tuan rumah akan menyediakan minyak untuk meminyaki akan kepala dari tamunya dengan minyak wangi supaya tampil lebih segar, lebih bersukacita. Dan Tuhan Yesus memakai peristiwa perempuan berdosa yang meminyaki kakinya dengan minyak wangi dan mengusapnya dengan rambutnya, dibandingkannya dengan Simon. Dikatakan, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku, tetapi ia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Tuhan Yesus ingin mengajar kepada Simon bahwa seorang berdosa, seorang wanita yang dikenal sebagai wanita berdosa, lebih bisa memperlakukan Tuhan dengan tepat, dengan pertobatan, dengan kasih yang keluar dari dalam hatinya yang paling dalam. Seorang yang berdosa yang terima akan pengampunan bisa memberikan kasih yang lebih daripada seorang yang tidak berdosa yang merasa tidak terima banyak pengampunan. Dan pelajaran yang kedua, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan. Ada dua orang yang berhutang 500 dinar dan 50 dinar. Karena keduanya tidak memiliki kemampuan untuk membayar, maka dikatakan pelepas uang itu yang memberikan pinjaman itu menghapuskan akan hutang kedua orang ini. Orang yang berhutang 500 dinar dihapuskan utangnya, orang yang berhutang 50
dinar dihapuskan hutangnya. Maka orang yang berhutang 500 dinar akan lebih mengasihi orang yang menghapuskan hutangnya, karena dia tahu bahwa dia tidak mampu membayarnya. Dia terima penghapusan hutang itu sebagai kasih yang dilimpahkan dalam hidupnya, sehingga dia tahu dia harus mengasihi orang yang menghapuskan hutangnya ini sebagai balasan dari kebaikan yang dia terima. Orang yang dihapuskan dari hutangnya 50 dinar tidak akan memiliki perasaan yang sama dengan orang yang dihapuskan hutangnya 500 dinar. Bobot tekad untuk membalas kebaikan penghapus hutang ini jauh lebih besar dimiliki oleh dia yang dilepaskan hutang 500 dinar dibandingkan yang 50 dinar. Dan Lukas pasal yang ke-7 ayat 47 dikatakan, sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Buat wanita berdosa ini, apa yang dilakukan Tuhan Yesus di dalam hidupnya dengan mengampuni dosanya yang begitu banyak itu adalah seperti menghapuskan hutang seumur hidup yang harus ditanggungnya. Dia menerima akan pengampunan, belas kasihan daripada Tuhan Yesus yang membuat dia memiliki hidup yang baru, pengharapan yang baru, kesempatan yang baru. Sehingga ketika dia melihat kesempatan untuk membalas kebaikan Tuhan itu, dia lakukan dengan mencium kaki Yesus, meminyakinya dengan minyak wangi, dan mengusapnya dengan rambutnya. Dia mengekspresikan akan cintanya kepada Tuhan Yesus. Dia berbuat banyak kasih karena dia menerima banyak pengampunan di dalam dirinya. Dan Alkitab mengatakan di dalam Lukas 7 ayat 47b, tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Mari hadapkan hati dan hidup kita kepada Tuhan. Apakah di dalam hati kita ini memiliki niat untuk membalas kebaikan Tuhan dengan mengasihi orang lain? Apakah di dalam hati kita ada keinginan untuk dipakai Tuhan menjadi alatnya menyalurkan belas kasih Tuhan melalui apa yang kita miliki di dalam hidup kita? Apakah saya dan saudara ini mengasihi Tuhan sebagai balasan karena pengampunan yang kita terima dalam hidup kita? Apakah saya dan saudara itu punya tekad untuk berbuat banyak kasih, mengalirkan belas kasihan kepada orang lain sebagai ekspresi bahwa saya dan saudara diampuni dosanya oleh Tuhan? Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan, maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita. Maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.